Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, apa kabar? Harapan kami Anda dalam keadaan sehat ya. Kenapa? Karena Anda adalah pemirsa setia Go Healthy. Kan setiap hari kita belajar bagaimana caranya menjaga kesehatan ya. Tapi kalau misalnya Anda nih punya masalah kesehatan, ingin langsung berbagi kepada para praktisi dan ingin dapat solusinya, boleh. Silahkan datang ke Studio Go Healthy. Jadi silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Oke, bersama saya ada dua praktisi kesehatan. Udah lama saya nggak ketemu beliau. Ada Mas Boy Abidin dan Mbak Preti. Mas Boy, apa kabar? Apa kabar, Ronald? Sehat kan, Ronald? Saya sehat kan, Ronald? Alhamdulillah. Sehat, selalu sehat. Nggak tahu lagu YouTube yang Vertigo. Vertigo, iya YouTube. Kayaknya beda zaman ya, kita beda zaman. Kalau lagu YouTube yang Vertigo saya suka, tapi kalau sampai halus Vertigo, Jangan dong. Sampai Vertigo. Nah, ini narasumber kami kali ini juga pernah mengalami hal yang sama, vertigo. Kalau udah nyerang katanya pusing, muter-muter. Beliau nggak di Jakarta bersama kami di sini, tapi beliau telah terhubung secara online. Tinggal di daerah Indragiri Hulu, Riau. Ada Ibu Marwati. Ibu Marwati, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum membahas mengenai vertigo yang dialami oleh Ibu, saya ada dua pernyataan. Pernyataannya adalah vertigo bisa terjadi ketika tubuh sedang istirahat. Benar. Kenapa kira-kira terjadi? Ya karena aktivitas saya setiap hari itu kan pas istirahat tuh malamnya. Pas mau tidur serasa waktu kepala pusing, tidur tidak nyaman. Ya mutar-mutar. Ya, jadi kalau pernyataan vertigo bisa terjadi ketika sedang istirahat, ya bisa memang. Bisa, ya? Jadi vertigo ini sebenarnya bisa terjadi kapan saja dan tidak sekali. Nah, gejala vertigo ini bisa kita lihat ada pusing dan mual. Cuman hati-hati nih, dibedakan pusing karena penyebab yang lain atau pusing karena vertigo ini berbeda. Oke. Ya, dia ada khas namanya kita sebut dengan nystagmus. Ini gejala khas. Jadi ini pergerakan mata yang tidak terkendali. Kita lihat video berikut ini. Nah, ini itu nystagmus nih terlihat pemirsa nystagmus. nih. Itu dia gerak-gerak. Iya, betul. tidak terkendali itu. Oke. Ya, dan itu rasanya nggak enak sama sekali. Ya, pusing Baik. luar biasa, kayak goyang dunia ini kayak berputar dan segala macam. Tapi ini perlu dibedakan. Jadi pemirsa juga perlu tahu bahwa vertigo ini ada dua penyebab. Ada yang sifatnya perifer atau di tepi, yaitu gangguan di organ keseimbangan kita di telinga. Ya, kemudian bisa juga vertigo yang sentral. Jadi di otak, ya, di batang otak kita, di otak kecil kita ini ada sesuatu yang mengatur keseimbangan kita. Jadi ini memang kita mesti cari tahu. Apalagi kalau vertigo ini sering terjadi atau berulang. Jadi hati-hati dengan vertigo. Jangan dianggap enteng vertigo karena memang ada hal sesuatu yang terjadi pada tubuhnya. Baik, jadi untuk pernyataan vertigo bisa terjadi ketika tubuh sedang istirahat, ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Pernyataan yang kedua, Ibu Marwati. Ibu kan mengaku memiliki vertigo. Pernyataannya adalah vertigo bukanlah sebuah penyakit. Ini benar atau salah, Bu? Salah. Vertigo bukan penyakit, itu salah. Artinya vertigo adalah penyakit gitu. Iya. Jawaban dari Ibu Marwati ini kurang tepat, Bu. Karena memang pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Vertigo bukan penyakit. Pasti Ibu Marwati mau melakukan protes nih. Orang saya ngerasain gak enak banget kok. Nah, pemirsa di rumah, vertigo itu merupakan sekumpulan gejala, bukan penyakit. Saya kasih contohnya kayak gini. Lagi sakit apa? Sakit kepala. Sakit kepala tuh gejala, bukan penyakitnya. Anda harus cari tahu penyebab sakit kepala ini apa. Penyakitnya apa yang mengakibatkan sakit kepala. Baik. Begitu juga dengan vertigo. Penyebab vertigo ini sendiri, penyakitnya masih banyak nih. Salah satu yang paling membahayakan menurut saya nih, dan menurut para praktisi kesehatan yang lain, yaitu stroke batang otak. Batang otak kita sendiri ini letaknya di belakang, kecil, tetapi dia berfungsi untuk sebagai mengatur keseimbangan kita. Jadi tidak jarang orang-orang yang mengalami stroke batang otak, dia nggak mengalami gejala seperti stroke pada umumnya, nggak mengalami lumpuhan, nggak mengalami bicara pelot, tapi yang dialamin adalah vertigo. Hati-hati, waspada, alangkah baiknya Anda memeriksakan diri ke dokter untuk mencari tahu penyakit apa yang mengakibatkan Anda mengalami gejala vertigo tersebut sehingga pengobatannya dapat bersifat efektif dan tepat. Jadi untuk pernyataan vertigo bukan penyakit, ini adalah pernyataan yang benar. Pemirsa, sebelum kita belajar mengenai kasus vertigo yang dialami oleh Ibu Marwati, yang mungkin Anda juga mengalaminya, ya, kita simak dulu. Ini dia kisah kesehatan dari Ibu Marwati.
Marwati. Sejak beberapa bulan lalu, ia tiba-tiba merasakan pusing yang luar biasa. Rasa pusing ini disertai dengan keluhan mual hingga muntah. Awalnya, ia mengira hal ini karena darah rendah. Namun setelah diperiksa oleh dokter, ternyata Marwa mengalami vertigo. Bagi Marwa, masalah vertigo ini begitu menyiksa. Bagaimana tidak? Untuk tidur saja, dirinya tidak berani merubah posisi karena isi kepalanya seperti akan tumpah jika tiba-tiba merubah posisi tidur. Berbagai aktivitas pun menjadi terhambat karena setiap kali mencoba untuk beraktivitas, rasa pusing akibat vertigo akan langsung terasa. Tak mau kondisinya makin memburuk, Marwa memutuskan untuk rutin kontrol ke dokter. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat usahanya, kini keluhan vertigo Marwa sudah tidak pernah kambuh lagi. Ia pun bisa beraktivitas dengan lancar seperti dulu lagi. Bu Marwati, paling parah kondisi ibu terkena vertigo. Ingat nggak Bu, waktu sedang ngapain waktu itu? Pas pergi ke warung, jalan-jalan kan, kayak orang apa ya, kayak orang mabuk gitu, sempoyongan jalan. Jadi kan takut di rumah langsung muntah-muntah. Muntah. Jadi sampai muntah, pokoknya mual-mual. Jadi kan suami khawatir, jadi bawa ke dokter katanya kena vertigo. Terus berobat, minum obat dokter. Lumayan hilang. Begitu mulai aktivitas lagi, kambuhlah lagi. Sudah Lebaran Idul Fitri itu memang itu paling parah. Nggak ada waktu lagi untuk istilahnya nak beraktivitas, mau bantu-bantu suami, kadang mau mengerjakan pekerjaan rumah pun kadang setengah-setengah, kadang sebentar pusing, duduk baring kayak gitu aja. Oke, beliau langsung take action, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Betul ya Bu? Betul Kak. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, perubahannya apa nih yang Ibu rasakan? Vertigonya apa kabar? Selamat tinggal vertigo. Alhamdulillah 1 minggu pemakaian Kang. Tadinya kan suami yang menyarankan saya untuk pakai laser kan, karena tengok di Metro TV tiap pagi kan, daripada obat terus, cobalah beli laser ini, kata suami kan. Lalu vertigonya udah nggak ada lagi Bu? Alhamdulillah vertigonya nggak ada lagi Kang. Udah nggak ada lagi. Si muter-muter nggak ada lagi Bu. Nggak ada lagi dan jangan datang lagi Kang. Biasanya kalau orang vertigo mau tidur aja kadang masih suka muter, artinya dulu Ibu tidurnya nggak bagus dong ya kualitasnya ya? Nggak bagus, kadang mau naruh kepala aja kan, mau naruh kepala itu berat, takut kan, jadi naruh kepala pun pelan-pelan, kadang pegang badan suami, terus kalau sudah tidur, posisinya tetap, kalau posisi saya ke kiri ya tetap ke kiri sampai pagi. Nggak, kalau mencoba berubah posisi, jadi isi kepala saya itu macam awak menuangkan air di gelas itu. Jadi Ibu sampai pagi posisi kepala nggak berubah, miring gitu Bu? Iya. Tapi ini Ibu kenapa menangis Ibu? Karena saya merasa terharu, merasa sehat ini kan dengan memakai laser. Alhamdulillah vertigo saya hilang, tidur pun saya sekarang udah teratur, udah punya asal jam 9 sudah dapat tidur, dan itu pun sudah nyaman sampai pagi, mau miring ke kanan, mau miring ke kiri, mau balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada lagi vertigonya. Pemirsa, ternyata kita masih bisa tidur dengan berbagai gaya dan pose, itu sebuah kemewahan loh. Betul. Ada orang yang nggak bisa tidur ganti posisi. Bayangkan bertahun-tahun Ibu Marwati harus membelakangi suaminya supaya kepalanya nggak muter gitu sih. Dan terlebih lagi, biasanya orang-orang dengan vertigo ini pas satu tidur dia pasti cemas. Cemasnya kenapa? Dia cemas, dia takut kalau miring kanan miring kiri terjadi lagi. Nah itu. Takut berulang kembali. Ya, saya ikut senang ya dengan apa yang sudah dialami oleh Bu Marwati ya, dengan vertigonya sekarang udah selamat tinggal, dadah vertigo. Ya, kesehatannya sudah kembali pulih, nantinya aktivitasnya sudah kembali pulih, tidurnya sudah lebih nyenyak,
lebih tidak ada kekhawatiran. Bisa tetap-tetapan lagi sama ya, jadi Mas Helman, sang ya, suami tercinta. jadi ini perlu dicontoh nih, jadi inspirasi buat Anda-Anda yang pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami atau ada masalah dengan vertigo. Ya. Ibu Mariati ini sudah melakukan take action dengan penggunaan teknologi laser ya. Sebenarnya ini intinya adalah memperbaiki kualitas darah dan sirkulasi darah yang ada di area keseimbangan kita, di organ keseimbangan kita yang ada di belakang telinga kita ini. Jadi tetap ya lanjutkan pola hidup sehatnya, kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser agar sirkulasi darah dan udara kita tetap baik, terutama untuk area keseimbangan yang membuat kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, artinya pemirsa, meskipun vertigo ada jadi kepala gitu ya, muter-muter di kepala, tapi ternyata itu urusannya sama darah dan pembuluh darah. Betul, tentu sekali. Jadi vertigo ini sendiri kan merupakan sekumpulan gejala. Pertama, pemirsa di rumah, kalau sering merasakan pusing berputar, pastikan Anda melakukan pemeriksaan ke dokter untuk memastikan apakah ini vertigo atau bukan. Itu satu. Lalu yang kedua, nantinya dokter akan mencari penyebab nih dari vertigonya. Penyakit yang mengakibatkan vertigo yang terjadi pada tubuh Anda. Bisa karena contohnya BPPV atau yang gangguan telinga bagian dalam. Ini sering banget terjadi pada wanita muda ya, terutama biasanya habis kecapean, tapi gak kecapean juga bisa terjadi dan sifatnya berulang-ulang kali. Dan ini sendiri sebenarnya faktor resikonya adalah di kualitas darah dan pembuluh darah. Orang dengan hipertensi, orang dengan diabetes atau kolesterol tinggi ini sangat rentan untuk terjadi hal demikian. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah yang pertama menjaga 4 pilar pola hidup sehat. Lalu yang kedua, kita jaga aliran darah dan pembuluh darah kita dengan semaksimal mungkin. Salah satu upaya yang dapat Anda lakukan adalah menggunakan teknologi laser. Pemirsa, yuk seperti beliau katakan selamat tinggal vertigo. Take action sekarang juga nih, makanya gunakanlah dokter laser ya, karena praktis dan mudah digunakannya ya. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit aja. Nah, sinar lasernya nanti akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dan buat Anda yang sehat, nggak ada keluhan vertigo, jangan sampai pengen ya. Ini adalah saat yang paling tepat justru untuk menggunakan dokter laser ya, sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Silakan nih pemirsa, hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan kalau nanti Anda sudah punya dokter laser, boleh berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Ingat nih pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat Gogomall. Oke? Gue Healthy belum selesai, masih akan membahas mengenai vertigo setelah yang satu ini ya. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Kembali lagi membahas mengenai vertigo. Vertigo yang dirasakan oleh Ibu Marwati, yang mungkin juga dirasakan oleh Anda. Tapi sekali lagi pemirsa, saya nggak pernah merasakan vertigo. Cuman yang saya tahu vertigo itu adalah judul lagu dari YouTube yang dia, kalau kita lihat video klipnya, Mbak Marwati, video klipnya pun bikin kita pusing. Karena muter-muter gitu loh. Video klipnya pun muter-muter gitu. Jadi kebayang kalau orang yang memang vertigo betulan, aduh itu boro-boro mau bisa melakukan kerjaan dengan benar gitu kan ya. Nah, kami punya beberapa fakta untuk Anda, terutama buat Anda yang punya vertigo. Tahukah Anda ya? Tahukah Anda bahwa vitamin D itu punya manfaat untuk membantu mencegah vertigo? Ya, betul sekali. Betul. Vitamin D dapat dimanfaatkan untuk Anda yang pernah mengalami vertigo dan ingin membantu mencegah rekurensi atau kekambuhan dari vertigo ini sendiri, khususnya untuk Anda yang pernah mengalami vertigo akibat BPPV, gejala vertigo yang diakibatkan karena gangguan telinga bagian dalam. Nah, sebenarnya vitamin D ini sendiri berperan dalam metabolisme dan penyerapan kalsium di usus kita. Dan berbicara masalah kalsium, kalsium ini merupakan mineral komponen yang penting untuk menjaga keseimbangan di dalam
telinga dalam kita dengan mencukupi kebutuhan vitamin D harian Anda, maka nantinya kalsium yang diserap di usus menjadi lebih baik. Sehingga kalsium yang cukup inilah nantinya akan membantu menjaga keseimbangan dan menjaga komponen tulang-tulang pendengaran terutama di telinga bagian dalam kita. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara masalah vitamin D itu kita udah punya loh di dalam tubuh kita. Dalam bentuk tidak aktif atau kita sebut dengan provitamin D. Adanya di mana? Adanya adalah di bawah permukaan kulit. Jadi bayangin dong, salah satu organ yang paling banyak, paling luas permukaan itu adalah kulit. Nah, tergantung cara jemurnya aja. Kalau misalkan Anda berjemur dengan tujuan untuk meningkatkan vitamin D, berjemurlah di jam 10 sampai jam 12 siang. Ketika vitamin D Anda aktif, maka penyerapan kalsium lebih baik sehingga bisa membantu mencegah rekurensi dari vertigo. Tentunya lengkapi juga dengan menggunakan teknologi laser. Ibu, tensinya aman nggak dulu? Aman. Rutin ngecek nggak atau cuma dirasa-rasa aja? Kalau pas berobat lah berobat cek. Kolesterolnya aman? Aman. Gula darahnya bagaimana? Aman. Apakah ada kesulitan tidur, kurang tidur mungkin Ibu, atau makan yang nggak teratur, stres yang tinggi gitu kira-kira Bu? Yang stres, kadang makan nggak teratur. Stres mikirin apa Bu? Nggak tahu, mikirin kerjaan. Ibu mengatakan tadi mengenai faktor stres yang tinggi, pola makan, pola tidur yang tidak baik. Kemudian dikatakan Mbak Preti juga faktor jenis kelamin. Ya. Kemudian faktor lain juga bisa, faktor usia. Ya, faktor usia ini juga akan berpengaruh pada kualitas darah di darah kita. Kenapa ada faktor usia? Dengan vertigo tadi, sebenarnya kalau kualitas darah kita nggak bagus, maka sirkulasi darah ke area organ keseimbangan di telinga kita yang tepatnya kita sebut sebagai rumah siput ya. Jadi rumah siput atau koklea di situ itu perlu sirkulasi darah yang bagus supaya dia bisa berfungsi dengan baik sehingga kita tidak mengalami vertigo. Dan itu juga satu hal yang juga bisa menjadi penyebab kenapa orang mengalami vertigo. Bu Marwati, vertigo itu kan rasa berputar di kepala gitu kan ya. Nah, kalau kita punya teknologi laser kan ada yang namanya intranasal terapi kita ya Bu ya, yang dipasang di rongga hidung. Ibu pakai nggak? Iya. Itu yang saya pakai. Setiap hari? Setiap hari, tiap pagi sama malam. Wah, keren. Setelah Ibu terbebas dari vertigo, perubahan apa nih Bu yang Ibu rasakan dalam kehidupan nih? Yang jelas aktivitas sudah seperti biasa, Kang. Untuk bantu-bantu kerja-kerja, bahkan di belakang rumah pun udah nggak ada takut-takut lagi, nggak was-was lagi. Bangun tidur pun badan enak lah, seger, nggak macam biasa waktu kena vertigo. Nah ini memang sangat membantu Mbak Preti si intranasal itu ya, karena terasa langsung menyinari area kepalanya gitu kan. Ketika kita berbicara masalah keseimbangan ya, di sini ada beberapa organ yang berperan. Yang pertama nih adalah organ telinga. Lalu yang kedua, organ mata juga berperan. Lalu ada sistem saraf pusat dan juga ada sistem keseimbangan yang ada di sendi-sendi tubuh kita. Jadi bayangin nih, komponen paling banyaknya nih ada di area kepala kita. Itu mengapa kita harus memastikan aliran darah di area kepala kita tuh dengan baik dan dengan lancar. Lalu kalau misalkan berbicara masalah telinga nih, di dalamnya ada rumah siput nih. Rumah siput ini sendiri dalamnya nih banyak sekali rambut-rambut halus dan di sekitarnya banyak sekali pembuluh darah yang memperdarahi rumah siput tersebut. Kasus vertigo ceritanya atau vertigo yang BPPV itu ya, ceritanya adalah rambut-rambut halus di rumah siputnya ini mengalami gangguan. Kenapa? Karena rumah siput itu sendiri dalamnya nih kayak lautan, ada air di sana. Ketika Anda mengonsumsi banyak garam, makanan olahan, makanan yang banyak pengawetnya, atau hipertensi, gula darah, kolesterol, itu mempengaruhi keseimbangan cairan di dalam rumah siput tersebut yang mengakibatkan rambut-rambut halus ini sendiri bergeraknya jadi gak sesuai fungsinya, tidak demikian. Kita lihat bahwa di sini ada banyak pembuluh darah sekali yang sebenarnya mengelilingi rumah siput. Ketika kita menggunakan teknologi laser ya secara intranasal, atau ada juga nih ekstensinya bisa digunakan loh di dalam telinga, kayak bentuknya kayak headset, tapi dia bukan mengeluarkan lagu, dia mengeluarkan laser. Sinar laser ini sendirilah nanti akan bersama dengan intranasal memperlancar aliran darah terutama di area kepala, di mata, di area rumah siput, dan juga di area sistem saraf pusat kita atau di otak. Sehingga apa yang terjadi? Karena keseimbangan cairannya terjaga dengan baik, kualitas darahnya meningkat, kualitas pembuluh darahnya meningkat, nantinya rambut-rambut halus tersebut juga bekerja lebih baik lagi sehingga gejala vertigonya bisa kita atasi. Nah, berarti nambah lagi nih satu ilmu dari Mbak Preti. Jadi selain intranasal, intra masuk nasal hidung yang masuk di rongga hidung, ada lagi satu ya, aksesoris namanya ear probe.
masuk lewat telinga. Iya, betul Secara vertigo itu ya terganggu keseimbangan dan titik keseimbangan salah satunya ada di dalam telinga. Betul. Makanya nih Ibu Marwati dan juga mungkin Anda pemirsa yang punya vertigo bisa nih melengkapi dengan aksesoris ear probe-nya untuk teknologi lasernya. Ya, bagaimana teknologi laser itu bekerja memperbaiki kualitas dinding pembuluh darah? Dia ada satu zat yang namanya Tuhan sudah ciptakan namanya nitric oxide. Ini membuat dinding pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, lebih lentur. Harapannya dia akan bisa berfungsi atau bisa mengalirkan darah dengan lebih baik. Nah, dengan bertambahnya usia, dengan kualitas hidup yang tidak baik, ya itu akan membuat kadar nitrosanya menurun. Teknologi laser akan meningkatkan kembali kadar nitrosanya tersebut sehingga akan membuat kualitas hidup darah kita menjadi lebih baik. Ya, dengan baiknya kualitas hidup darah kita, maka dia akan bisa membuat tadi ya selain vertigo yang kita bahas kali ini adalah tadi sirkulasi darah-darah organ rumah siput tadi bisa berfungsi dengan baik. Itu juga tadi bisa menjaga tekanan darah kita. Bisa menjaga kerja aliran darah ke arah jantung, ke arah ginjal. Ini juga akan terjaga dengan baik. Dan kemudian yang menarik adalah kita juga harus menjaga kualitas darahnya itu sendiri. Nah, teknologi laser akan membuat tadi atau mencegah terjadinya penggumpalan darah, akan mencegah untuk terjadinya pengentalan darah sehingga sirkulasi darah akan menjadi lebih baik. Ini juga akan meningkatkan metabolisme sel-sel di tubuh kita sehingga dia bisa memanfaatkan kolesterol gula darah yang ada dirubah menjadi energi. Jadi dampak peningkatan kualitas darah tadi dengan dibantu dengan teknologi laser ini harapannya akan membuat kesehatan tubuh kita, kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Ayo, terapkan 4 pilar pola hidup sehat, kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Banyak loh yang sudah merasakan manfaatnya, bukan hanya Ibu Marwati, tapi juga ada kisah yang satu ini. Keluhan yang saya rasakan dulu, itu saya ada pengentalan, kemudian vertigo, tensi tinggi. Pengentalan itu ini di tengkuk belakang sakit. Ini kemudian kedua pundak ini sakitnya luar biasa. Sampai menunggu bukan 1 jam 2 jam tapi beberapa hari sampai setelah ininya tidak terasa tegang baru rasa pusingnya hilang. Sekarang saya alhamdulillah sudah tidak merasakan lagi semua itu. Baik, itu dia. Ibu Marwati dari Indragiri Hulu yang ada di Riau sudah terbebas dari vertigonya. Sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Ibu Marwati boleh dong diajak pemirsa Go Healthy untuk seperti Ibu menggunakan teknologi laser. Silakan. Kalau ada mengalami penyakit, mengalami gangguan kesehatan, ayo gunakan laser seperti yang sudah saya pakai. Oke. Terima kasih Ibu Marwati yang ada di Indragiri Hulu Riau ya. Kami belajar dari Ibu ya, termasuk pemirsa setia Go Healthy belajar dari Ibu supaya bisa hidup dengan tenang. Bye-bye vertigo ya. Nah, ini penting untuk Anda ingat pemirsa bahwa dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang punya masalah seperti hipertensi, gula darah yang tinggi atau kolesterol yang tinggi. Harapannya apa? Kalau rutin digunakan, ini masalahnya bisa kita atasi supaya komplikasinya bisa kita hindari. Nah, tadi ada aksesoris. Yang pertama adalah intranasal therapy kit digunakan di rongga hidung. Ini manfaatnya melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, membantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis. Nah, untuk Anda nih yang ingin melengkapi dengan aksesoris tambahan yaitu ear probe laser, nih ya, masuknya ke rongga telinga pemirsa, Anda bisa langsung memesan ke call center kami. Buat yang muda-muda seperti saya, nggak ada keluhan kesehatan, nggak pernah ngerasakan vertigo, jangan sampai ya. Anda harus justru dari sekarang gunakan dokter laser. Sebagai apa? Sebagai upaya yang optimal mencegah datangnya penyakit. Oke? Jadi mari kita jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita pemirsa. Ya, hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Oke, nah ini ingat ya, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall pemirsa. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat juga Gogomall. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Marwati, terima kasih buat Mbak Preti dan juga Mas Boy Abidin ya, para praktisi kesehatan kita. Dan tentunya
Terima kasih untuk Anda, pemirsa setia Go Healthy. Ya, silakan kirimkan kritik dan saran Anda melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Oke, bye-bye Vertigo. Sampai jumpa lagi di episode Go Healthy berikutnya. Cara tepat, hidup sehat. Sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.